Pada waktu saya MPR itu, saya banyak memberi masukan mengenai memberikan kesejahteraan pekerja dan hubungan pekerja dan pengusaha. Karena itu waktu saya kan menjadi pengusaha begitu, termasuk hubungan tripartit, pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Tanpa saya ketahui, saya tahu-tahunya ditelepon Pak Harto, diminta Menteri Tenaga Kerja. Nah, waktu itu kan sudah ada GBHN-nya gitu loh, pedomannya memberi kesejahteraan kerja, mengatasi pengangguran, dan masalah pelatihan pekerja dan sebagainya dan sebagainya. Lalu saya dari program GBHN itu saya membuat pekerja berdasarkan pengetahuan dan penelitian yang saya lakukan sebelum menteri. Setelah saya masuk, saya terkejut. Kita waktu itu kan sudah merdeka 58 tahun itu. Tahun 93 itu kan. Kok kita punya tidak ada sistem penggajian? Nah, saya dengan tim kecil, setelah menteri itu saya sendiri ke pabrik-pabrik tekstil, pada waktu itu plastik, dan beberapa industri logam. Saya lihat memang kita tidak punya, ada cuma pembuat peraturan persetujuan dari Departemen Tenaga Kerja untuk kesepakatan sistem penggajian dan lain-lain. Itu tidak ada dasarnya, bahkan pedomannya berdasarkan peraturan Perdana Menteri Juanda tahun 52-54 gitu pada waktu itu. Jadi udah usang sekali. Nah, lalu saya buat program, saya bicara dengan Bapak Presiden. Pak, ini saya membuat 8 program yang berdasarkan GBHN saya rumuskan. Lalu saya mencetuskan sistem penggajian. Karena tidak ada pedomannya, Pak, saya pakai minimum wages, saya bilang. Gaji terendah tuh berapa harusnya dicapai? Karena pabrik kita kan beragam waktu itu. Daerahnya regional berbeda, di Jakarta beda, Jawa Barat beda, Jawa Tengah beda, Jawa Timur beda, kehidupan dan harga pada waktu itu. Lalu saya mulai dengan, saya tidak provinsi tapi regional gitu. Jakarta, regional Jawa Barat, karena berbeda-beda, ada kawasan industri, Jakarta pun bisa berbeda begitu. Saya pakai kebutuhan fisik minimum seorang gizi, saya bilang. Nah, secara teori, saya pelajari ILO punya sistem, paling aman itu adalah kebutuhan kalori seseorang. Nah, ternyata dari studi seorang pekerja itu butuh 3.500 kalori per orang. Hamil 5.000 kalori. Kemudian waktu saya terapkan di gaji kita, nggak sampai, ada yang gajinya cuma dapat 800 kalori, ada 1.500 kalori, berantakan. Nah, itu kita bentuklah timnya tripartit tadi. Pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Bentuk tim. Nah, ketemulah harga pada waktu itu dengan 3.500 kalori plus 10% atau apa. Nah, itulah saya minimum jual. Ribut semua. Kan kita kan kacau. Wah, riuh rendah gitu. Pengusaha buat kepada presiden macam-macam. Lalu saya bilang, Bapak juga terkejut gitu loh. Bahkan beliau telepon Menteri Kesehatan juga nggak tahu kalorinya gitu waktu itu kan, mesti nggak terfikirkan.
Wah Bapak, saya bilang Pak kalau nggak begini repot rakyat kita. Nah itulah yang pertama saya introduce UMR. Wah itu beberapa menteri itu menentang, menteri perindustrian menentang, menteri karena takut kan buru-burunya pengusahanya akan tolong, perindustrian kan cuma mikirin pengusahanya saja kan. Nah, banyak protes asosiasi apa segala tuh, apalagi perstekstilan yang labor intensif kan. Tapi saya terima kasih besar kepada Pak Presiden. Sampai saya bilang pada waktu begitu, Pak, kalau kita tidak punya sistem, bagaimana pekerja kita gizi kurus Pak, saya bilang. Kan nanti rakyat Indonesia kita apalagi wanita hamil, pekerja hamil, dia butuhkan 5.000 kalori, dia cuma mendapatkan katakanlah 2.000 kalori. Nanti rakyat kita kan cacing, atau diem tuh. Wah tersentuh juga hati beliau ya, laksanakan. Jadi banyak menteri bikin protes kepada dia, kasih suratnya sama saya itu. Ini menteri ini nggak setuju, ini menteri harus dibaca aja, dia bilang. Waktu sidang kabinet dia mantap putuskan. Waduh alhamdulillah. Nah buruh kan senang, tapi kan buruh kan nggak pernah puas. Buruhnya nggak setuju, pengusahanya setuju. Pengusahanya bilang ketinggian, buruhnya bilang kekurangan. Nah masuk lebaran nih, buruh mulai mogok lagi kan. Saya udah bayangin tuh THR ini kan mogok. Saya ngadap lagi kepada Pak Presiden, Pak, kita kan Pancasila Pak. Masa hari raya keagamaan buruh mesti demonstrasi minta tunjangan hari raya ini. Bapaknya diem. Itu saya minta 1 bulan gaji Pak, sebagai gaji ke-13. Boleh dong Pak? Oh iya ya bagus. Nah, banyak yang nggak setuju. Ada yang organisasi bukan Islam dikit, tunjangan hari raya itu saya sebutkan tunjangan hari raya keagamaan. Dia pikir hanya buat umat Islam saja. Saya bilang tidak, itu hari raya keagamaan. Kalau yang Islam menjelang bulan Ramadan, setelah Ramadan Idul Fitri, yang Kristiani Natal dan Tahun Baru, yang Buddha pada waktu Buddha dan Hindu. Wah baru jalan. Presiden bilang you teken aja, saudara teken saja. Saya teken, dapat 2 UMR jalan.